Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya jelaskan terkait cara untuk melakukan tabulasi data, khusus teman-teman yang melakukan tabulasi data dengan menggunakan data yang ada pada SPS Perbankan Syariah yang teman-teman download dari OJK gitu ya. Kebetulan kalau yang SPS Perbankan Syariah itu bank syariah sudah dibedakan menjadi dikelompokkan gitu, maksud saya dikelompokkan menjadi bank umum syariah atau BUS, kemudian nanti ada unit usaha syariah sama BPRS. Jadi kita tidak selagi berbicara bank umum syariah yang secara umum, tapi dia sudah dikelompokkan. Jadi di bank umum syariah dia sudah menjadi satu, unit usaha syariahnya juga sudah dijadikan satu gitu ya. Kemudian kalau untuk yang BPRS juga sudah dijadikan satu, sehingga nanti kita akan mendownload datanya yang ada dari BUS, UUS, dan BPRS. Dan nanti saya akan tunjukkan di mana agar nanti teman-teman tidak mengalami kesulitan di dalam proses untuk mendapatkan datanya, karena biasanya takutnya nanti bingung cara mendapatkannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dari yang ada di sana. Saya akan kasih contohnya mungkin sedikit berbeda biar tidak selalu sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nanti saya kasih yang pertama mungkin nanti ini ROA gitu ya. ROI kayaknya tidak terlalu ada. Kita cari misalkan pembiayaan modal kerja. Aset nanti kita coba cari ada atau tidak ya. Kita coba cari nanti. Kemudian di sini mungkin aset sudah ada, berarti coba kita cari DPK. Nanti kita coba cari kira-kira posisinya di mana. Tapi proses untuk ngopinya nanti saya coba kopikan sedikit aja. Nanti teman-teman kopikan sendiri gitu ya. Kalau saya kopikan semuanya nanti teman-teman tidak banyak belajar di sana. Baik, untuk yang kalau misalkan kita ngambilnya adalah BUS, UUS, dan BPRS, nanti teman-teman bisa menggunakan datanya adalah data bulanan, karena di sana memang disajikan datanya adalah data bulanan. Teman-teman boleh milih dari tahun 2021-2022. Ini kayaknya saya salah buat tahunnya, saya replace dulu saja 2021, saya ubah menjadi 2022, saya replace all. Kemudian 2020-nya saya rubah menjadi 2021. Ya, maaf, tadi saya kayaknya salah memang di proses untuk memberikan namanya. Jadi itu ada 2021, M1, 2, 3 dan seterusnya, itu menunjukkan bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya atau mendownloadnya? Teman-teman buka di download data bank syariah itu, teman-teman buka di statistik perbankan syariah di OJK itu, teman-teman klik seperti itu. Kemudian kita download yang statistik perbankan syariah yang bulan Mei 2023. Kayaknya saya sudah punya, jadi saya nggak download lagi ya. Daripada saya nanti download agak kelamaan, saya buka langsung saja. Ini adalah hasilnya. Di situ saya milih ROA, kemudian pembiayaan modal kerja, DPK, sama aset. Kita nanti cari sama-sama kira-kira kalau kita milih variabel itu dia ada di posisi mana gitu ya. Baik, saya mulai dari yang pertama yaitu ROA. ROA itu masuk ke dalam tabelnya adalah tabel kinerja keuangan. Jadi rasio keuangan atau kinerja keuangan. Jadi nanti teman-teman bisa mungkin langsung lihat kalau di sini kan ada ya kinerja keuangan Bank Umum Syariah, berarti dia ada di tabel 1. Perkembangan total aset berarti nanti di tabel 2. Kemudian diingat-ingat ya, tabel 1 terus tabel 2, kemudian rekening tadi apa? Laporan rugi laba, surat berharga, nanti kita cek satu-satu. Ini pembiayaan berdasarkan jenisnya, nanti berarti ini jenis akad, berarti di bawahnya nanti ada. Jadi tabel 11 nanti kita cek satu-satu. Saya masuk ke kinerja keuangan. Tadi saya milihnya adalah BUS dan ROA ya. ROA di sini ada. Saya nyarinya di 2021 dan 2022. Berarti di 2021 ini saya mau buka. Caranya adalah CT, diklik sampai ke CV. V ya? Y ya, CY maaf. Kemudian CT sampai CY, kita klik kanan, kemudian unhidden. Berarti nanti dia akan dibuka 2022 sama 2023. Berarti mulai dari sini ini ROA-nya. Saya akan copy seperti ini. Red gitu ya. 2021 2022 ya. Maaf.
saya kok rada ini ya, yang ini berarti CTCY nya, oh mungkin maaf CHCT, maaf, dari CH sampai CT, biasa kadang kayak gini. Di CHCT kita buka unhidden nya, nah ini 2021, maaf, dari 2021 berarti di sini ya, ini 2021 kan, ini kan berarti mulai ini kita copy seperti ini sampai di 2022 sampai Desember seperti ini. Kita copy seperti biasa, Ctrl C, nanti di sininya Ctrl V, maaf, Ctrl V yang kok nggak mau paste spesialnya, berarti tadi nggak ke copy. Kita copy gitu ya, kita taruh sini, Ctrl V yang di ini, jadi dia sudah sampai 12. Nah, cara yang sama nanti uus, cara yang sama nanti teman-teman lakukan sendiri ya. Uus dia posisinya ada di bawah, jadi yang di atas ini tulisannya, kalau teman-teman buka itu kan kinerja keuangan Bank Umum Syariah, berarti ini punyanya BUS bagian atas. Kemudian nanti bagian bawah di sini itu yang punyanya, tulisannya ada nggak ya, kelihatan nggak? Ini kinerja keuangan unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah posisinya di bawah dan Bank Umum Syariah posisinya di atas. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal download ininya, ROA-nya mulai dari sini sampai ke bawah kalau ke sana ya. Terus kemudian nanti kita copy di apa itu namanya, di apa namanya ya Allah, di transpose gitu ya. Sudah. Kemudian selain itu kita mau nyari misalkan pembiayaan modal kerja, kita coba cek tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu total perkembangan total aset jaringan kantor tenaga perbankan. Jadi di sini ada total aset. Nah, ini ada total aset. Mending kita pakai total aset gitu ya. Total aset sudah ada, kita copy nanti. Dia menggunakan satuannya adalah miliar rupiah untuk Bank Umum. Ini kayaknya jadi satu nggak? Coba sih kita lihat. Oh, ini dia jadi satu. Bentar. Ini maaf, bukan jadi satu, maaf saya salah. Oke, sebentar kita cek ya. Jadi di sini adalah Bank Umum Syariah, berarti ini total asetnya Bank Umum Syariah dalam miliar rupiah. Kemudian di sini adalah total asetnya unit usaha syariah dalam miliar rupiah juga. Kemudian total asetnya mana ya? Ini kok nggak ada ya? Pembiayaan rakyat syariah total asetnya adanya jumlah bank, jumlah kantor sama ini. Kita coba nanti lihat. Ini saya kasih contoh yang satu aja, ini aja kita buka. Kita butuh 2122, berarti yang ini dibuka C1, CI, CU, CZ, kita unhidden gitu. Di sini ada 2021, berarti kita copy saja 2021. Contohnya yang ini aja lah. Ini kita coba copy gini sampai 2022. Kita copy. Terus taruh di sini, ini total aset. Nah, ini kan ada spasi ya. Oh, enggak deh. Ada spasi nggak sih? Kelihatannya ada spasi enggak ya? Oh, enggak. Memang mungkin kayaknya dia tampilannya seperti itu. Oke. Enggak apa-apa, kayaknya enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Coba kita di custom. Customnya number 2 angka aja. Oke, gitu ya. Kita customnya dikasih number aja, 2 angka di belakang koma. Jadi kayak biar nggak kelihatan ada kayak koma apa tulisnya. Jadi nanti caranya seperti itu. Kok double? Bentar. Kalau double gini kita cek lagi. Harusnya kan nggak double. Kalau itu double dia cara. Oh, ini saya sampai maaf, ini sampai Januari, berarti ini salah. Nah, nanti untuk unit usaha syariah teman-teman bisa copy yang bagian bawah. Yang ini ada bagian bawah total asetnya yang unit usaha syariah gitu ya. Sudah selesai untuk aset. Kita coba cari pembiayaan. Kalau yang tadi soalnya BPRS belum ketemu ya. Ini jaringan kantor, ini sebaran jaringan, ini layanan syariahnya. Ini yang ada bank syariah dan usahanya, ini kegiatan usahanya. Ini komponen asetnya ya, komponen asetnya bla 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 bla. Ini kemudian kegiatan usahanya, kegiatan usaha, rekening, rugi laba gitu ya. Ini aset produktif, aset lancar dan lancar, kurang lancar itu biasanya itu kan. Kemudian ada surat berharga,
salah bracket apa? SBPU Syariah, kemudian akad, ini pembiayaan berdasarkan akadnya. Jadi pembiayaan berdasarkan akadnya nanti teman-teman juga bisa kalau mau bisa. Ini yang jadi satu di atas. Kemudian yang ini sudah dibedakan menjadi akadnya yang Bank Umum Syariah, kemudian yang bawahnya yang unit usaha syariah. Tapi berdasarkan akadnya. Jadi pembiayaan bagi hasil ada mudharabah sama musyarakah, kemudian ada pembiayaan piutang, murabahah, qard, istisna, kemudian pembawaan sel atau ijaroh. Jadi nanti dia sudah ada. Terus dia menggunakan apa nominalnya, di situ sudah tertulis nominalnya. Kalau dia pembiayaan berdasarkan akad dia menggunakan miliar rupiah. Jadi nanti di copy sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau berdasarkan akadnya. Kalau kita tadi kan berdasarkan jenisnya ya, golongan debiturnya. Kalau ini golongan debiturnya ada modal kerja, pembiayaan investasi, sama pembiayaan konsumsi. Kita tadi apa? Pembiayaan modal kerja. Jadi kalau kita milihnya adalah pembiayaan modal kerja, berarti modal kerja yang ada di sini. Ini yang di atas, itu kan ada tabel atas ya. Di tabel 13 itu yang atas itu untuk Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah itu jadikan satu. Kalau yang bawah ini sudah yang Bank Umum Syariah, yang bawahnya lagi adalah unit usaha syariah. Saya copy yang bawah aja lah, gantian ya, dari tadi kan yang atas terus. Kita bukanya dari CH, CT, CY. Klik kanan, unhidden. Kemudian kini modal kerja yang ini ya, pembiayaan modal kerja, kita copy seperti ini sampai 2020. Nih. Dia satuannya adalah miliar rupiah. Kita ingat-ingat dulu satuannya, nanti kita tulis di situ. Ini pembiayaan modal kerja, atau misalkan taruh sini, kontrol kanan gitu. Terus ini ditulis, ini tadi miliar rupiah, ini juga miliar rupiah. Terus ini ada tulisannya strip gitu ya, ini di strip, di 2 strip, 12 strip, ini strip, kita coba lihat dulu. Oke, kenapa dia strip? Kayaknya angkanya ada kok, kenapa jadi strip gitu ya? Oh gitu, maaf, ini karena dia ternyata penambahan. Jadi kalau yang jadinya seperti itu, caranya seperti ini. Caranya begini, ini caranya kita copy dulu lagi biar nanti nggak jadi strip ya. Jadi memang ketika kita lihat data itu harus check in, check out, dilihat-lihat lagi lah. Kemudian klik kanan, di pastenya by angka. Jadi kalau angka meskipun dia sudah jadi kayak rumus gitu, rumusnya akan berubah jadi angka. Kita copy lagi, kita taruh di tabulasi kita biar nanti yang strip-strip ini tiba-tiba nanti hilang. Klik kanan, kan keluar ya. Gitu. Jadi yang strip tadi sebenarnya bukan strip karena dia ndak ada, tapi karena strip itu karena dia penjumlahan dari sebelumnya gitu, sehingga jadinya dia menjadi strip gitu. Terus yang terakhir DPK. Yang tadi BPRS belum ya, kita belum cek. Yang DPK nanti teman-teman cek lagi, kita cek ini. Biasanya kalau saya memang cek satu-satu gitu ya. Kalau memang DPK-nya nggak ketemu ya kita nggak usah pakai DPK kayak gitu. Ini DPK itu kan sebentar, dana pihak ketiga, ini ketemu dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga ada di 17. Jadi dana pihak ketiga nanti yang ini bisa teman-teman copy. Bagian atas dia Bank Umum Syariah dan untuk usaha syariah, berarti kita harus copy yang bagian bawah, karena bagian bawah itu yang isinya angkanya gitu kan. Sebentar, ini prosentase imbalannya sebentar, berarti bukan yang DPK-nya. Sebentar, kita cek satu-satu. Coba rekening sebentar. Nah, ini yang jumlah kayaknya yang untuk DPK, kalau misalkan kita ngambil DPK itu yang di sini adalah yang jumlah DPK-nya. Tapi ini jumlah rekening sebentar. Ini jumlah nasabah. Karena kalau jumlah ini komposisi DPK berarti bukan 17 ya, tapi 22. Jadi ini adalah DPK, dia menggunakan satuannya adalah miliar rupiah gitu ya. Jadi nanti teman-teman lihatnya di situ. Jadi memang harus dicek satu-satu karena memang kita ngeceknya adalah satu-satu.
Kemudian kalau itu untuk DPK dan lainnya sudah ketemu, sekarang kita yang BPRS kan belum ketemu. BPRS biasanya dia ada di warna biru, hijau itu biasanya Bank Umum Syariah, yang ini ya, hijau itu Bank Umum Syariah sama unit usaha syariah. Kalau yang biru dia untuk yang BPRS. Di BPRS ini yang pertama dia jumlahnya, yang ini neraca gabungan, kas dalam uang, kas dalam mata uang, kas. Coba nanti kita cari di situ ada nggak aset lainnya. Oh nih, total asetnya ada di sini. Jadi nanti teman-teman copy. Jadi bisa langsung di copy. Kita buka 2 O A A F A gitu ya. Klik kanan, unhidden. Dia di sini juta rupiah. Nah, karena yang tadi di sana adalah miliar, di sini juta rupiah. Nanti saya kasih cara untuk menyamakannya. Jadi caranya seperti ini. Ini yang di sini ya, mulainya ya. Oke, ini di sini. Semoga sampai kebanyakan ini. Oke, seperti ini copy aset ya tadi, aset. Ini aset di sini. Ini saya paste di sini. Nah, di sini juta kan, ini juta rupiah. Padahal yang di atas dia menggunakan satuannya adalah miliar rupiah. Yang ini kan satuannya miliar rupiah. Nah, bagaimana cara untuk menyamakannya? Maka yang miliar rupiah harus kita ubah menjadi juta rupiah. Caranya ya teman-teman bisa mengalihkan dari yang ini ke juta ke miliar kan dikalikan 1000 ya, berarti dikalikan 1000 aja. Caranya ya kita mau nggak mau memang kita harus, kalau analisis memang seperti ini, jadi ini seperti ini kali 1.000 begini. Memang harus caranya seperti itu, harus disamakan. Nanti kalau misalkan memang satuannya dia nggak sama, jadi kita harus samakan. Ini copy gini ya, kalau saya biasanya gitu. Terus saya paste di sini. Ini dihilangi, terus ini hilang. Kalau saya biasanya gitu, terus ini jadi berubah jadi juta. Apa saya ulangi ya, kecepatan saya kayaknya. Ini kan miliar ya, jadi kalau miliar itu dari miliar ke juta kan berarti kali 1000, berarti yang ada di situ kita kalikan 1000. Kemudian kita scroll ke bawah, kalau misalkan memang nanti UUS juga dia menggunakan miliar, berarti harus kita taruh ke miliar dulu. Sehingga ini boleh seperti ini miliar, miliar gitu ya. Terus yang di sini nanti dia baru sudah yang juta. Jadi nanti yang dipakai yang di sini boleh seperti itu. Yang penting nanti kita harus samakan satuannya. Enggak, ini kan pembiayaan modal kerjanya dia juga miliar rupiah. Nanti kalau misalkan ternyata pembiayaan modal kerjanya yang ada di yang miliknya BPRS dia ternyata adalah tidak miliar rupiah, berarti harus kita samakan. Itu adalah kamu sih. Gitu ya. Jadi harus kita samakan satuannya. Terus kemudian ini sudah neraca gabungannya, setnya sudah ketemu. Ini laba rugi, kita nggak cari laba rugi ya, pendapatan dan lain-lain. Semoga nanti ini tagihan kewajiban, komposisi DPK kita enggak ya, ini tabungan. Terus ini pembiayaannya dia pembiayaannya ini berdasarkan akad. Tadi kita berdasarkan ininya ya, berdasarkan golongan pembiayaan. Sebentar, semoga ada sama. Ini berdasarkan sektor. Nah, ini ada pembiayaan modal kerja sama, dia juga menggunakan juta rupiah. Kalau dengan menggunakan juta rupiah berarti nanti teman-teman harus transformasikan dia sama juga yang tadi miliar dirubah ke juta gitu. Ya. Kemudian kalau mana ya? Laporan keuangan ROA-nya dia di sini kinerja keuangannya sudah ada ROA. Cuma di sini memang sudah ada satuannya. Maka satuan yang ada di situ teman-teman harus hilangkan terlebih dahulu. Jadi harus dihilangkan persentasenya. Karena dia sudah satuannya persen, maka persentasenya harus kita hilangkan dulu. Karena kalau nggak kita hilangkan nanti dia seakan-akan persentase ROA-nya akan sangat kecil gitu ya. Jadi dari persentase itu kita hilangkan dulu. Jadi nanti pas
teman-teman ngopi bukan 1,73% tapi 1,73 karena persentasenya dia sudah ditaruh di atas. Coba saya lihat NPF-nya misalkan 6,95 aja. Bentar ya. Takutnya saya salah. Ini sebentar. NPF itu sebentar. Sama dengan non lancar dibagi total kayaknya ya. Dikali 100%. Oh iya, berarti sudah betul. Nanti yang di bagian teman-teman yang ada di sini, yang di bagian rasionya itu memang di kinerjanya sudah ada prosentasenya, tapi pas waktu nanti teman-teman ngopi, prosentasenya harus dihilangkan dulu. Cara menghilangkannya saya kasih contoh, misalkan yang di sini ya, satu aja gini, nanti misalkan saya kopi ya. Nanti cara menghilangkannya adalah teman-teman itu misalkan di sini ya. Cara menghilangkannya adalah silakan dikalikan dengan 100 atau kalau mau ya dihilangkan satu-satu begini. Tapi dia pilih yang general specification-nya, pilih yang number 2 angka di belakang koma. Jadi jangan menggunakan percentage. Sebentar. Number. Jadi seperti ini, 16,27. Nanti caranya seperti itu untuk yang BPRS khusus yang, atau kalau mau lebih gampang kayaknya mending diketik, jadi biar nanti nggak salah, tapi persennya tidak usah dimasukkan. Itu sedikit penjelasan dari saya, kayaknya memang agak lebar panjang karena memang khusus untuk BPRS, BUS, dan UUS gitu ya, itu kan agak panjang. Mungkin semoga itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.